warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala bihi wa fi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik rahmatan min indik. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadisin akhar wa fi hadisin dalam hadis akhar ada di alaihi salam awalu ma utawi kawitan Allah mati aku akan saking nikmat saking pura-pura nikmat yukalu kang den sabake apa alam ada alam pramarat maka ing diting sira alam nurawi Allah ta'ala negeraken sapa ingsun kang al-bari kalah dan dari kenapa anna Syekh Abdul Hasan Syekh Abdul Hasan kan Abdul Hasan orang ibu yaitu masih menuruni satu Abdul Hasan ketemu saya maning dari sisi waholah kau soho Abdul Hasan riwayat Abdul Hasan bahwa Abdul Hasan dalam ma'idahnya innallaha ta'ala yas'alu ala ibadah yaumal qiyamah dengan asya. Innallaha ta'ala Allah ta'ala ma'ulur sapa Allah iku yas'alu bakal takon sapa Allah ala ibadah ing kawula ing pira-pira kawula yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat dengan asya saking suwi-suwi. Badawa kana lan ana sapa Sibli Imam Sibli ku yamuru badak liwatan sapa Sibli mati sapa Sibli biba Sibli bibabil masjid lawangihat maulan rungu sapa Sibli bahwa ada sedikit mu'idai Syekh Hasan kaya ibu mongko mandek sapa Sibli dal pada sandinge lawang waqala ngucap Sibli li Syekh maring Abdul la tuh kaulis ojem medeni sira anak ing menungso kasihan kelawan akeh. Lian Allah Ta'ala krosan Allah Ta'ala iku ayat alura bakal takon sapa Allah ibadah ing pira-pira kaulane Allah ilangan saya ini kejaba sangka loro suci-wici. Kaya kulo dah sapa Allah ya abdi ana kuntu ma'aka wa anta biman kunta darene mek ngono tok. Anak utawi ingsun kuntu ana sapa ingsun iku maka sartane sira lawa anta hale utawi sira kubiman kelawan sapa kunta ana sira pala kami amung rasane ngono sapa Abdul Hasan hadal kalama iki gunemane asibli binafsi gosibli wa koma pindah Abdul Hasan aku akale Abdul Hasan wis langsung ane datang silang apa kesempatane waras sapa Abdul Hasan kala jauh sebelah dia di Aku bakal takon sapa
Allah kita akan ashala ingkang mungkin kita yang dikawulita wa yaqulun ta'ala ya abdi ma al-karim hatta asaita mau kaya iku haram uji apa makane sira karim kang mulya hatta asaita sehingga maksudnya amri yang perintah ingsun Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, wasyukurillah pada yang sore ini dengan Pak usaha internet tetap berkaget karena memang trouble tadi pagi walaupun mati lampu masih bisa, tapi kenyataan setelah habis sholat zuhur semuanya trouble dan sertifikat pakai wifi juga tidak bisa. Atau juga tidak bisa. Alhamdulillah untuk dengan mengaji yang seperti ini usaha kita semakin sungguh-sungguh mudah-mudahan ada barokah yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ampun ada berada maupun aktivitasnya lagi kumpul panjenengan ngerantau ini pun di Allah ibadah terlalu jauh muka-muka kita untuk barokah dipun oleh Allah dipun terusaken amal hasanah kula panjenengan bidang wonten yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita berbicara panjang lebar tentang sebuah kisah untuk lama dan berjalan sehingga kita ada 5 hal yang akan ditanyakan dari kiamat nanti kepada manusia walaupun sama intinya tapi redaksinya yang berbeda. Ternyata ada riwayat lain yang mengatakan tentang kitab seseorang, tapi hadis akhar dalam hadis yang lain Nabi mengatakan awalu ma yas'alul abdu yaumil qiyamah nganin na'im. Pertama kali sing ditakonaken Allah ing gone hamba teng dina kiamat ya menika sebuah kenikmatan. Jadi nikmat-nikmat sing diparingi Allah dhateng kawula niku bincang wonten yaumil kiamat dipun tangkletaken sedaya itu. Dari Kanjeng Nabi teng hadis itu lho niki nggih. Lah teng hadis inggil kan ada 5 hal yang ditanyakan Allah untuk hambanya. Satu, usiamu habiskan untuk apa? Gitu yang kedua, terus awakmu remuk bagi apa? Nomor 3, ilmu bola kone apa? Nomor 4, bola kubur suka ngendi? Nomor 5, bola ngendi? Takon sing wonten hadis itu yang akan dihitab dari kiamat. Tapi wonten hadis itu dari Nabi boten ngoten awal rumah yus'alul abdu yaumil qiyamah nganin na'im. Dari Kanjeng Nabi, pertama kali yang ditanyakan seorang hamba dari kiamat adalah tentang kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan Allah kepada hambanya. Lalu yang paling menonjol nikmat sehat, Allah dawuh ngriku alam nusihah. Alam nusih ana to alam nusiha ana to ora nyehataken sapa ingsun. Allah bertanya, apakah aku memberikan kesehatan kepada kau? Turun. Yang dikatakan akan Allah di kiamat gak nikmat lah, nikmat yang kuat yang ketara itu kesehatan. Mulanya Allah takon alam nasihat maka memberikan kesehatan akan jasadmu akan jika kamu tidak melakukan ibadah menggunakan jasad kesehatanmu itu untuk ini sehat tapi rata-rata terwujud dengan nikmat sehat itu. Kesehatan yang diparingi Allah dan kula panjenengan nikmat apa mawon nikmat nikmat sehat. Atau mawon kenikmatan yang diparingi Allah itu bakal dikontang-kontangkan oleh Allah dan kula panjenengan yang menonjol di antaranya nikmat kesehatan. Dua wong diparingi sehat orang kok iki guna ibadah malah yang ini yang dipertanyakan tentang kesehatan banyak yang kita terwujud
akan kenikmatan yang namanya sehat. Lalu sering kula matur kanjeng Nabi dawuh nikmatan maududun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terpicu akan nikmat itu, yaitu sehat wal faragh, yaitu kesehatan dan kelonggaran, kesehatan dan kesempatan. Dan itu kesempatan itu ya nikmat, tapi banyak orang yang menyanyiakan namanya kesempatan, kenikmatan berupa sempat, kenikmatan berupa sehat. Ini kebanyakan manusia tergelincir atau terbujuk dengan nikmat itu. Padahal menurut riwayat yang lain tadi Nabi mengatakan awal ma'isal abdu yawmal qiyamah akhir. Kalau ditanyakan awal banyak dari kiamat penting pada manusia ini private enak yo nikmat yo no sing besok akan tanggut akan Allah bahwa aku pakai nikmat beripat nyawa ganti benda orang ditanggai kacamata nyawang penak urip ora pakai motone perih jadi ini kok ora tau bae maca Quran orang nyawang barang-barang sing apik itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang ditanyakan ada sebuah kenikmatan nikmatin privat mawon pun kula wis gak iso jawab ada diminta pertanggungjawab oleh Allah akan kenikmatan berupa nikmat privat. Dereng nikmati kuping, dereng nikmati iso ngomong. Awak iso muni lho, karena muni diganjar bicara jorak film muni sing malah pegel wong iso mengadu domba menghasut provokator lho. Nikmati ngomong, dia kesempatan ngomong dulu ngomong maksimal menggunakan yang sudah ditinggalkan orang lain beri kemanfaatan pada orang lain melalui cara yang diberikan untuk semua. Oh yes, suara enak sama tapi saya rasa ngomong paling bisa bersuara ini nikmat yang kudu di pertanyaan besok wonten dina kiamat karena ini sebagai nikmat. Itulah yang nikmat secara fisik yang kula jenengan kok iki. Dan ketika nanti kita ada nikmat kesempatan itu nikmat kok. Karena wong duwe kesempatan itu melok ngaji, waktu kerja iso melok ngaji. Itu kesempatan iso di dalam aja. Dan kayak boleh enak, kayak buat rumah karena kantor yang ruang pengajian orang itu kesempatan itu nikmat juga itu buktinya apa sudah mengatakan nikmat tadi dan fihi malaikatirun minallah al-hawal itu berupa kesehatan berupa kesempatan itu juga nikmat yang luar tapi semuanya terwujud akan dua nikmat itu padahal awal ma'isal abdu yawmal qiyamah anil na'im. Jadi pertanyaan Allah dari kiamat adalah dari kenikmatan yang tanyakan Allah dari kiamat bukan pertanyaan menusihat akan alam nurawwika bil ma'i al barid apakah aku dan kamu dengan air yang dingin kenikmatan kabeh lho nikmate mungkin wong ngelak banget mungkin es dingin ini pun nikmat untuk karuan tapi banyak orang yang tidak bisa ukur kenikmatan tentunya kalau yang dipertanyakan kenikmatan adalah yang ditarik adalah ukur nikmat ini kalau tidak mau orang Yesus itu kalau tanya sehat super mudi orang belum ibadah itu bentuk syukur karena terlibat kan syukur itu adalah sorful abdi bagi amal atamallahu alaihi li'adlih yaitu syukur itu menggunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendaknya tidak sampai tangan nikmat gitu kakek ya tidak no gitu kanggo ibadah kalau mau tangan nikmat rupa sehat ya tidak no sehat kanggo ibadah mengingat pertanyaan Allah dari kiamat adalah dari kenikmatan otomatis adalah dituntut kita tentang mensyukuri dibalik kenikmatan yang diberikan Allah. Saya kalau sampai gak bisa mensyukuri segala kenikmatan ini, ya bisa akan jawab. Nah, yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlebih.
kita walaupun dalam riwayat mengatakan bukan itu kebenaran Allah, tapi Nabi pernah mengatakan awal yus'alul abdu yaumal qiyamah 'anil na'im. Pertama kali yang ditanyakan Allah dari kiamat adalah dari masalah kenikmatan. Yang dari anak saya Abdul Hasan, lain saya Abdul Hasan mau'idah kepada jamaahnya di suatu hari. Abdul Hasan dalam mau'idah mengatakan begini, innallaha yas'alul ibada yaumal qiyamah asya'a. Gusti Allah di kiamat mempertanyakan kepada hamba-hambanya beberapa hal yang akan ditanyakan tentang jenengan cara mau'idah Abdul Hasan mau'idah begitu. Abang kabar? Lantas pusat. Itu jelas. Jadi ketika saya Abdul Hasan sedang mengidoi jamaahnya di masjid, dengan mau itu begini, fatwanya begini, jere-jere kita hidup besok tentang kiamat, sebentar ini kalau Allah kita kita besok dari kiamat akan ditanyakan oleh Allah beberapa pertanyaan. Ketika saya ambil Hasan ini pidato nenggone jamaah ngeten iki muninya tadi. Jadi bidding untuk kiamat sampean iki berkontak oleh Allah tentang hal apa. Nalika kiamat matur badhe katakene pinten-pinten hal tiba-tiba Pak Yai Sidli lama sedikit akhirnya dia berhenti. Jadi betul-betul pintar nih bareng saya pandai mengenai masjid pintu masjid, kemudian dia berkata begini, ayat mau waktu saya ini, kemudian saksi beli melok-melok rumah pengajiannya Abdul Hasan yang di pintu masjid. Akhirnya dia berkata begini, ya saya lalu mau ipin nasa kasiron lah kok Yai Sibli ini ku muni ini eneng Yai Hasan sudah berpidato pidatonya kan nggak tahu dere-dere kulon jenengan besok dari kiamat akan ditanyakan Allah beberapa hal enaknya ngomong bareng kurungan Yai Sibli itu langsung nyawa Pak Yai Abdul Hasan lalu mau ipin nasa kasiron sampai rasa mesin-mesin ini wong saya berlebihan berlebihan jeneng loh ulama yang model ini ya neng tapi tetap ditutup terus kali ulama ya rasa mesin-mesin ini kok kayak gampang nih kalau fikri jawabannya kok ini rasa beban di kamu ganti pertanyaan dengan angel orang ngono loh Pak Yai Abdul Hasan As-Sadili lalu mau ipin nasa kasiron jangan kamu menakut-nakuti manusia dengan sebanyak-banyaknya. Karena begini, Allah Ta'ala layak alur ibadah ilangan saya ini. Allah itu tidak mempertanyakan kepada hambanya dari kiamat kecuali dua hal yang ditanyakan. Gak mulai kok orang Al-Bil Asya, berarti Asya kan sesuatu yang banyak. Nah, saya pun di Asya itu berarti piro-piro suwi-suwi. Dan kalau diaturakan ngeten iki saya sendiri malah nyerangkal ngeten. Sampai ini betul-betul wong terlalu berlebihan sampai di Gusti Allah hanya menanyakan hambanya dari dua hal. Yaitu mengatakan begini, ya abdi anak untuk maka wa anta biman kunta. Ya beda loh, saya takutnya Allah untuk dunia kiamat dari Sibli. Jadi Sibli kita orang ini oh kiai saya gini kalau modelnya ala tampan rata susah motor khotimah lah mau pikir udah tadi ikut lagi naik kelas ternyata jalan dulu pun tidak ada yang seperti itu termasuk kiai Sibli itu yang orang koi atau berbani uang ngapain ngaji berbani uang terus uang bodoh susah pandai pisan kalau kiai lewat tinggu dulu saya mulai ini mesin ini wow berlebihan
untuk di kiamat yang ditanyakan hanya dua hal dari Iblis. Yang pertama Allah bertanya begini. Pertanyaan yang pertama begini. Anak untuk maka aku itu selalu bersamamu. Wa anta biman kunta, sedangkan kamu dengan siapa? Dari ini ngono. Allah pendamu kawulane begini. Kawulaku. Aku ini selalu kau sama ke. Kulonnya selalu bersama Allah. Tanpa pertolongan Allah, betul sore koyongan ini kita dengan artinya dimanapun kita tetap bersama Allah. Maka Allah sudah mengatakan anak untuk maka aku ada bersama kamu. Dan terus berfirman wabiman tak biman kita, sedangkan kamu dengan siapa? Jadi kira uang seorang pikir Allah dengan takon ini. Jadi takon ini adalah kalau simpel nih. Takon seksi ini berarti pengiton jawab ya wong sing ahli pikir, wong sing ahli zikrullah sing kita apa? Sing iso jawab ditakoni Allah niki. Berarti wong iki ditakoni Gusti Allah wong. Aku itu loh selalu bersama kamu dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Aku selalu bersama kamu. Cuma pertanyaan saya, kamu dengan siapa? Nah, orang yang bisa zikrullah menjawab, ya anak maka gua kalau dengan gede gua pikir tentang dengan iku sing tali pikir kita jawab. Dan kalau tali pikir ya kok ya harus sokong. Oh kali dunia, oh kali apa lo kalahkan. Ya buat ini jawab kalau tali pikir ada vitamin turut kita kalau dibeli sing kita hal yang terkait tinggi sing jawab pikir bahwa aku selalu bersamamu. Kamu sama siapa? Anak mereka. Pulau kita minggu dengan bukti, pulau kita selalu ikut dengan, pulau selalu kali dengan, pulau selalu pikir tentang dengan bukti, pulau pikir zaman ini, wong sing biar ini syukur pelan, wong sing ahli pikir, wong sing kemudian itu jalan buat wong sing syukur tempat sakit. Yang lain nafas, lebu, metu, ambekan, pena, koyong ini. Ikilah gak dibarengi syukur ya orang mungkin sampai kalau Allah. Ya Allah, nafas kok penak ini ya Allah, disebut camrong mati kok ngomong nafas gitu. Dan kita selalu bersama Allah, keluar masuknya nafas ini dari Allah, jangan terlalu kurus dengan besok kurus kok ya orang kalian kalau semuanya nafas. Jadi cuma wong kukur mulai dari kami tanyakan ini yang bisa menjawab ya para ahli zikir. Ya pulau seorang ahli zikir takon ini ya tinggal limo. Anak untuk maka wabiman anta kenapa kita mau wabiman anta biman kunta ya jawab. Jadi ini yang ditanyakan kata Iblis. Besok di kiamat ini umat menusuk takon loro. Aku kalau sampean ya dan sama ini harus apa? Nah ini berarti kan orang-orang yang ditanyakan seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak bisa zikrullah sehingga dia tidak bersama Allah. Dan simpel bersama Allah yang bersama Allah adalah orang-orang ahli zikir. Nah, ini kata zikir juga enak ulama peng gampang lebih juga enak juga dasarnya maksudnya. Ketika sesi beli matur sekadatnya datang Syekh Abil Hasan. Lama kami Allah semata yang rumusuk Abul Hasan Hazal kalama ini guna mana sibli minasi wakofa mongko mandek sapa Abul Hasan pisarin dalam Pak ini Abul Hasan lemah itu leren. Ngono ya Pak Yai sibli watoro makul roko aku akale Syekh Abul Hasan itu langsung hilang guys. Mbuh parahnya dia akale mas semaput. Dalam apa ngomong semasa waras sopa Abul Hasan tolak jauh saya dibeli. Inna Allah dari pertama tahu orang ilmu saya Abul Hasan itu ya dibeli. Inna Allah tak tahu beli Allah. Alam kalau Allah itu ya tahu bakal nakoni sopa Allah mengibadi sopa kawan Allah. Ada engkang lu gampang bin ada ini bang ucapanmu gimana? Karena si banget kayak Syahbil Hasan bareng Syahbil Hasan itu waktu kemarin muka apa ya nggak kali sana itu dan itu jauh Pak Fikri
Gusti Allah dina kiamat iku besok ora takon sing ngopi. Gusti Allah takone besok perkara sing luwih gampang timbang pitakonan sing omongne iki, Mas. Apa ya iki? Apa penting dina kiamat ning gone kawulane, ya abdi magharraka birobikal karim hatta asyata amri. So, Allah itu mek takon sih, riwayat gitu ya, pendapat kan banyak, tapi kalau udah bener jadi penting cuma bisa berjalan, tapi banyak riwayat yang berbeda-beda tentang yaumul hisab, tentang apa yang dipertanyakan Allah kepada hambanya. Ada lebih. Beda riwayat beda lah. Menurut Imam Asy'ari Abil Hasan Nikiwau tidak seperti yang sampaikan Sibli. Ternyata Allah hanya menanyakan pada hambanya, ya abdi magharraka birobikal karim hatta asyata amri. Wahai hambaku, apa yang membuat kalian terbujuk? Apa yang membuat kalian membujuk dari Tuhanmu? Terbujuk dari Tuhanmu sehingga kamu melupakan Tuhanmu. Hatta asyata amri sehingga engkau bermaksiat dalam segala perintahku. Ternyata dari Syekh Abdul Hasan, besok saya ditakon Allah, ya abdi magharraka birobikal karim hatta asyata amri. Wahai hambaku, apa yang membuat kalian membujuk dari Tuhan kamu sehingga kamu bermaksiat dan sehingga kamu berdurhaka akan perintahku? Itu yang ditanyakan oleh Allah dari dia menurut Imam Abil Hasan yang kata harus makut itu. Jadi teman-teman ini saudara ini beraneka ragam tinggal disampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dawa sopon dima ruan daruyan dan apalah kuliah konten dan masa kepadil ayat ya orang setelah Nabi mengatakan magharraka birobikal karim, ketika dibacakan ayat ini Sayyidina Ali berkata magharrani birobbi illal jannati. Ketika aku ditanya ma utawi apa itu gharra bujuk apa mak ing sira birobbi kakang karim kang mulya, kata Sayyidina Ali, aku bisa takoni Allah, apa yang membujuk kamu dari Tuhanmu yang mulia yang loman ini? Kata Sayyidina Ali, aku besok akan jawab gharrani birobbi illa jahli. Magharrani orang bujuk ni ingsun birobbi kakang illa jahli apa illa jahli kejaba bodoh ingsun. Kenapa saya terbujuk dari Tuhanku? Karena kebutuhan saya Sayyidina Ali yang pada dalam orang bodoh mungkin kebujuk sama Allah, karena bujuk sama Allah itu orang memperhatikan Allah, memperhatikan selain Allah. Maksudnya maka orang dok kalian itu kalian menyebabkan kamu membujuk dari Tuhanmu, akhirnya kamu melupakan Tuhanmu. Maksudnya kamu sibuk dengan yang lain, ngurusi selain Allah. Apa yang membuat kamu terbujuk melupakan Allahmu, menguji Allah yang mulia? Ketika saya tidak mengatakan setelah hari berkat sampai dari tanya Allah, maka berkat karim, maka akan menjawab magharrani birobbi illa jahli. Tidak ada yang membujuk saya dari Tuhan kecuali karena berdoa kita ada. Kalau saya tidak tahu ini, apa yang tidak mungkin? Kalau goblok itu, kalau tidak kan karena kalau goblok itu kalau goblok sakit apa? Buatan sakit mengingat Allah ketika karena kebutuhan saya yang terjadi ya kalau juga kalau goblok oh ya apa langsung terjadi saya goblok emang itu ini ya bloknya terjadi ini betul ini ngomong dulu sama tiga sami mawon pulau penjenengan kila yang coba pembangunannya pokoknya lagi nyapa saya seperti itu apa yang menyebabkan memutuskan di rumah urusan dunia apa yang menyebabkan aku butuh
apa kita tentang barokah. Ada Tuhan kita aku apa ya kamu dari kuai model maka aku luar hijab korban di terukan. Langit dengan ketutupin pula tutupin jenengan itu dimarahi kalau tujuh. Tapi jenengan tutupin pula di bawah bentrok sampai makan jenengan. Apa yang kita pula ikuti jenengan, prolog jenengan tutupi. Sama yang udah. Andai Allah menanyakan masyarakat kegantin, masyarakat kebarani, setelah membujuk aku adalah ahli. Kita mengaling-alingi pengira. Ya, betul-betul ngaling-alingi dia tetap pengirane. Bujuk bisa jadi aling-aling mengikuti pengirane. Anak bisa jadi aling-aling mengikuti pengirane. Kalau ini kadang-kadang nengok dia anak dari negeri. Nengok dia anak dari bahil. Orang dia anak timbang dia anak dari negeri. Timbang dia anak di bahil. Kalau anak itu ngono sampai bergelombol. Dia tembun di dari arah apa-apa mikir anaknya, dalami. Bahil arah kita mikir lagi. Ini kok lagi sekarang ini, lagi setelah aku, tanggungnya kan bergerak mati. Sampai itu kan, ini menutupin dari Allah, ya bangsa makan-makan itu kan, sampai budal. Kenapa engkau tahu dari itu? Karena penjenengan, karena foto penjenengan lah yang membuat gua terbujuk dari penjenengan itu. Kalau Allah benar-benar bodoh, melalui penjenengan, benar-benar apa, benar-benar bujuk. Wah, anak itu berkhilaf. Bujuk dadanya bakil, tadi bujuk malah banyak ya. Nyok, apa di bujuk ini banyaknya. Ini itu berapa tahun itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apa? Saya ditanyakan itu maka orang hotel katanya ku ngarani situka yang membujuk keluarga penjenengan itu dan itu dengan lagi masa bondo, masa duit, masa bujuk, betul dia amal bakil, betul dia bujuk maring bakil, bujuk maring Allah era nanti bujuk kita atau karo wakil ada pengarah beda lagi dengan pendapatnya pengarah rahimahullah ta'ala Allah ta'ala fima gharraka akulu gharrati karamuka. Anda Allah menanyakan kepada saya dari aku Allah ta'ala anda Allah menanyakan kepada saya dengan ma gharraka birabbikal karim. Apabila ditanya apa yang telah membujuk kamu dari Tuhanmu wahai al-Baqarah, maka aku gharrati karamuka. Yang telah membujuk saya adalah kedermawananmu atau mananmu para kemuliaan. Pasar diumum kembali. Apa matur jawab dan para kembali ailah dihasil kalam. Ain pokok kalimat. Nutup selain ayat. Dalam makana Allah akan mencoba aku paruang kau. Ayat rumah. Rapor dengan ini sobat kupar bimaknanya billahi ta'ala kelawan jadi itu sifat dari Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ayatul lahumul ardul baitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban minhu ya'kulu. Ayatul itu tengah al-ardul baitu ayat tenaga lebih banyak membuat budaya kupar, rumah kupar, budaya almain yang mati. Ayatna wa'akna minha habbang kami ya kulun. Ya ini kita lah sama ayat mungkin almain yang mati yang kuripi soko yang sudah ingat wah dan tak akan soko yang semuanya habban ing ranking habban ya kurang kontrol mangin sakonan yang urip bisa menguasai arti bil matar banuda bumi tauripi kalau udah bumi tauripi bumi banuda
bumi setengah konfidensi dari tanduran jadi bangsa. Ini sebagai kekuasaan Allah. Orang diakoni karena orang kafir akan berheka. Yang jero lemah tapi dia akan tak merubahnya. Itu dikuatkan dengan ayat ini. Wa ayat Allah munafun pada tuahnya. Wa adnaminya habang maktuh. Ya, menurut. Maka bagaimana akan melihat bumi itu menginginkan bumi dengan banyak ikan. Seperti udani, jagung, tinggi, dan seperti kirno atau saya kisah hari tukang jagung untuk jagung aparat untuk jagung apa air kan ya seperti jagung air dan seperti mungkin ada dulu tangking biro-biro bijian jagung yang podoman yang sokonan wah pokok tangking pengayat ini ya kuluna podoman yang sokonan wadil ayatul kali ini ayatul lahumul arbul maitatu ahyaina wa akhrajna minha habban famin yakulun. Ayat ini ikut banyak terlibat. Kalau bisa diuji murid itu kita akan mati. Murid itu hasil hukum melawan mengatakan seperti dia bahwa mengkotai Allah itu kadiron kuasa nyalain hasil mau tak ingat wong kang mati minal kubur sangka kuburan semar besok orang yang mati akan kenal tapi udah tahu apa menang orang tahu udah mati kok gak iso gampang. Ayat ini memang menunjukkan pada seorang hamba bahwa Allah itu memiliki bukti dan mengeluarkan kebijiannya. Ini karena apa? Untuk mengeluarkan orang dari kuburnya. Kalau wahidun ini kalau kita kalau dengan dan semua harta. Jika sampai kondisi ada terus ketika disuruh mengeluarkan Tuhan yang tidak ada yang bisa. Di Quranmu, di kitab sucimu, bisa ngerangin bahwa Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa. Quran bisa Indonesia negara Islam tanpa kamu sadari dari Islam. Oleh bakal dan seperti istilah hukum Ramadan. Dari mana Cik Rugi? Dari mana? Pancasila negara Islam dalil dasar negara kita Pancasila ini semua berdasarkan Al-Quran. Jadi Quran tinggi. Barang kita ini kalau di memang. Wong kafir tidak percaya dengan kaitan Allah. Orang yang bisa urip di bumi yang mati dengan mengeluarkan kebijian diturunkannya hujan. Bisa terus wong mati ditolak. Kita ada itu pahit sijilah syarikalah kontakum oleh Allah mulki yang dalam keratone Allah. Wajah فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
bahwa yang kita kasih dan ada kita semua yang hadir di Al-Quran. Amin ya, walaupun kondisinya ingat tadi dengan apa perangongan sedikit karena kita di dalam beberapa bayar kemudian di plan yakin agar dipahami agar dipengerjakan ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا نعيمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يسر لنا امورنا يا الله مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا سفرنا يا الله. وكن لنا صاحبا سفرنا يا الله. وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يا الله وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصحة وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وبحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحدثكم حتى في الآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, mungkin kata mantap ya, kita ikat tuh, kita ikat tetap di area. Ya, dekat semantan mungkin ada satu pertanyaan atau kita nih, mobil enten buatan di alhamdulillah buatan apa-apa. Dekat semantan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran wala haturakan teman-teman panjenenganipun Abah Halim Mujib atas semua ilmu-ilmunya yang telah dijabarkan tadi di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan khususnya panjenenganipun Abah Halim Mujib manfaat fitini hadal akhirah amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali dengan acara kitab Tafsir Suratul Yasin berarti kita telah dipertemukan kembali dengan acara yaitu tanya jawab. Mungkin sudah dipersiapkan untuk ibu bapak semuanya, hadirin semuanya untuk mengeluarkan unek-uneknya di acara tanya jawab sore hari ini. Saya mewakili dari tugas moderator Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika damit
istiqomah ibadah yuk. Barakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin semuanya masih tetap semangat untuk melanjutkan menuntut ilmu bersama di sore hari ini. Monggo moto sedaya dipun bikak salam saya bersama-sama. Jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya masih semangat. Alhamdulillah langsung mawon di sini saya tidak akan panjang lebar karena waktunya pun juga sudah sore. Monggo kepada ibu bapak semuanya yang mempunyai unek-unek untuk pertanyakan kepada panjenenganipun narasumber Abah Ali Mujib, monggo wedal sasono, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Semonggo jangan lupa sebutkan nama juga pasportnya akademik serta berdomisili di mana. Monggo waktu dan kesempatan saya persilahkan. Semonggo ibu bapak. Coba len Abah dibuka. Iya niku teng len, saged mboten Abah. Dumateng Abah Ali Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Mboten pengen. Terus pripun iki Bu? Diambil lagi. Nggih. Sambil menunggu abahnya, monggo sarang-sarang kita isi salawat sebentar monggo. Shallu ala nabi. Sampun alhamdulillah. Abah Ali Mujib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Nggih. Insyaallah ada mireng insyaallah mudah-mudahan lancar. Monggo mungkin ada pertanyaan dari ibu bapak yang sudah dipersiapkan, insyaallah akan dijawab langsung oleh narasumber kita panjenenganipun Abah Ali Mujib. Monggo wedal sasana juga kesempatan kami persilahkan. Monggo Bu Bapak. Kalau Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Putri. Namanya siapa? Istiqomah ibadah ya. Saya Imas dari Majelis Taklim Zikir Sholawat Nariyah. Saya menanyakan, ini sebenarnya unek-unekan teman Mbah. Selama di Taiwan, ini pertanyaannya apakah ini termasuk anak durhaka apa tidak? Karena selama di Taiwan dia itu belum pernah pulang dan di rumah pun ada suami dan ada anaknya. Dan selama di Taiwan juga bapak ibunya sampai meninggal, dia tidak mengetahuinya karena masih di sini, apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini nggak bisa pulang. Jadi pertanyaannya itu apakah dikatakan anak durhaka karena tidak sempat melihat yang terakhir kalinya ibu bapaknya sampai tidak ada pun masih tetap di Taiwan. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jelas ya kan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak durhaka itu memang ada sisi lahiriah. Ketika ada anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tua dan bisa membuat marah, sakit hati orang tua, dan itu kita ketirasani durhaka, ngoten nggih. Jadi ketika ada anak yang membuat sakit hati orang tuanya, ada anak membuat susah orang tuanya, maka ini anak namanya durhaka. Jadi cara zahiriahnya seperti itu. Jadi kedurhakaan anak orang tua itu kalau anak tidak bisa mengabdikan diri kepada orang tua dengan sebaik
kerinduan sang ibu. Makanya sering kita mendengar YouTube itu, jangan kamu bikin susah ibumu dengan merindukan kamu. Betapa sakitnya orang yang rindu itu, seorang ibu rindu pada anaknya itu luar biasa. Tidak mantunya biasa, kata anu atau rata gabung biasa, anak itu ya. Dan ya merotane ya rindu karo mantune biasanya lah, para kata ganteng. Tapi sebagai seorang anak kita nggak boleh kalah dengan ya, menantunya. Kita harus jangan sampai kau sisa ibumu dengan kerinduan ya. Gitu. Sampai. Tapi dalam satu sisi ada kalanya karena situasi, ya, ada kalanya situasi. Contohnya kita ada kontrak kerja, makanya orang-orang yang kontrak kerja 3 tahun itu kan, kalau apapun yang terjadi kita tidak bisa tahu karena kita ada ikatan kontrak. Kecuali yang matikan enak-enak itu oleh mulia apa-apa lah, itu matikan enak lah kita. Kalau namanya kontrak, orang yang tekan kontrak itu wah luar biasa loh beratnya ya. Karena kita dituntut dengan kontrak tadi sehingga ada anak tidak bisa pulang walaupun orang tuanya meninggal dunia. Ini ada satu kisah kan yang sering saya sampaikan. Ada satu kisah, jangankan anaknya tidak di rumah. Ada anak yang di dekat rumahnya dengan bapaknya karena tidak boleh keluar dari kamar suaminya. Walaupun bapaknya mati sampai dikuburkan, dia tidak jenguk bapaknya. Tapi itu ternyata bukan sebuah kedurhakaan. Maka ketika tidak dianggap si anak yang durhaka, justru karena kelakuan anak istrinya ini, anak perempuannya ini, sang bapak yang meninggal dunia, diampuni oleh Allah seluruh dosanya. Padahal dia tidak jenguk orang tuanya, sakit, tidak mau jenguk, sampai sakaratul maut, tidak mau jenguk, sampai dibudalnya, dipamitnya ini loh, tidak mau jenguk orang tuanya. Ini secara zahiriyah, ini anaknya durhaka ya. Tapi karena ada alasan tertentu yang lebih kuat, bahwa anak perempuan ini sudah menjadi laki-laki yang menikahinya, bukan lagi milik bapaknya lagi. Nah, maka ketika bisa nih Kang, tak ilah tanya nih. Ketika sang anak ini demi taat pada suami, sehingga dia harus tidak menjenguk orang tuanya secara menurut agama, ini tidak cara durhaka namanya. Karena anak perempuan itu kalau sudah menikah dengan laki-laki, maka hak sepenuhnya anak perempuan itu milik laki-laki. Makanya wong jarak wedok podo karo anak, tapi saya wong itu nyetir sing lanang malah ya kita manita iki. Lanang dia mulat manut sing wedok akhirnya ya lampuh karo-karuan kata nikah nggih. Jadi durhaka dan tidaknya tergantung motifnya apa. Ketika dia tidak pulang orang tua meninggal, motivasinya apa? Apa penyebabnya? Satu, apa karena tidak peduli lagi dengan orang tua? Ada kesempatan tapi tidak bisa pulang, tidak mau pulang. Nah, ini juga bisa dikatakan durhaka. Ketika ada kesempatan pulang, ada kesempatan untuk menjenguk keluarga, kecuali yang mereka yang kosong loh, yang ilegal loh, ya mulai rasa baliknya kayak biye, oke, apa dah, mungkin bisa diambil alasan tiga seperti itu termasuk digunakan untuk sebagai alasan. Tapi ketika ada peluang pulang untuk menjenguk orang tuanya yang sakit atau sudah meninggal, karena orang meninggal ya percuma, ya mulia ya nyapa wis meninggal ya rasa kalurip, maka tergantung tadilah ketika orang tuanya masih hidup. Ada peluang untuk boleh pulang, tidak mau pulang, alasannya tak lah. Ini bisa dikategorikan nanti anak yang durhaka, tidak mau tahu dengan keberadaan orang tua, padahal ada kesempatan untuk bisa pulang. Tapi memang tidak ada kesempatan untuk dia pulang, tidak ada hal yang mengizinkan kepulangannya, karena satu datang kontrak sama agent dan sebagainya lah. Ini bisa dimaklumi bahwa bukanlah termasuk anak yang durhaka. Mungkin mekaten ya. Jadi itulah. Jadi durhaka itu dilihat dari sisi motivasinya apa. Ketika pulangan dengan tenggone wong tua mati, motivasinya apa. Nah ini yang akan dilihat hasil tidaknya dari kematian orang tuanya tertentu. Seperti itulah pokoknya. Dimot, Mbak Marni Dimot. Motivasinya apa.
Ya, mau ngaten kira langkah wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Insya Allah sampun jelas nggih Mbak Imas yang bertanya tadi nggih insya Allah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya nggih. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan lagi apa? Waktunya? Oke, alhamdulillah masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi nggih kepada Ibu Bapak. Monggo waktu dan kesempatan kami persilahkan untuk pertanyaan yang kedua. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikadamit Istiqomah ibadah ya barakallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nggih, kula Nana dari Kadami badhe bertanya apa niki masalah nazar. Apabila seseorang yang punya nazar sampai tapi dengan keadaan sampai tua pun belum bisa melaksanakan nazar itu, adakah yang bisa untuk bisa menggugurkan nazarnya itu misalnya dengan puasa atau dengan apa-apa? Oke, pertanyaan saking kula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum jelas apa? Ada seseorang yang punya nazar tapi sampai tua beliau dalam karena keadaan belum bisa melaksanakan nazar itu. Apakah ada misalnya dengan puasa atau dengan apa yang bisa mengukurkan nazar itu? Ingatan jelas apa? Ya, tapi kula sampai nanti. Assalamualaikum Abah. Jelas nggih Abah pertanyaanipun? Atau orang yang punya nazar terus belum bisa melangsungkan nazarnya, Nggih sampai tua dikarenakan keadaan. Terus gimana, adakah cara untuk menggugurkan nazar itu mungkin dengan puasa atau mungkin jahat ngaten, maksudnya kayak gitu apa terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang lain dimut nih. Kaitan dengan menggugurkan nazar itu memang menggugurkan sumpah memang ada tapi kalau dari cara menggugurkan puasa berapa hari itu kalau dari sebetulnya begini loh. Kalau kita nazar itu kan ini kita nazar ternyata belum bisa melaksanakan nazar kita. Contohnya kita sudah punya janji pada Allah, ya Allah, kalau saya nanti Taiwan sudah saya mau bikin negara nanti Taiwan apa yang dilakukan itu, kalau saya berjanji kalau saya nanti Taiwan pun keluar kok beliau betul. Ternyata di Taiwan diberi kesusahan dan janji yang terus karena kita mengganti janji kita nampak terus melaksanakan akikah belum bisa melaksanakan akikah kan ketika dia belum bisa melaksanakan gitu tetap masih ada jaminan untuk ditunggu kita langsung menyerah tetap kita harus berusaha karena itu ada janji kita kepada Allah, ada nazar kepada Allah. Tapi dengan jatuh itu sumpah ini janji dengan puasa itu sumpah apa karena nazar ini memang sumpah
yang harus kita gantikan yang lain. Ini kalau dereng langsung jawab, saya masih perlu belajar malih tentang nazar ini. Ya. Ya khususipun aku bagi nazar orang yang tidak mampu, kurang mampu ngoten Mbah. Ya, kalau mampu karena itu sudah nazar, kalau itu mampu betul mampu itu wajib. Karena sudah nazar atau ada orang hati terus penuhi nazar. Ya, macam hati nazar. Karena mau lakukan nazar pokoknya aku mulai tadi pengen lupa apa nah, duit juga mampu betul mampu apa tidak sama. Tapi angka itu sunnah, korban itu sunnah, tak menjadi wajib ketika angka didasarkan. Korban menjadi wajib ketika korban itu didasarkan dan itu sebenarnya maka menjadi wajib. Di orang itu berutangan, lalu itu orang didasarkan. Maka untuk apakah ada yang bisa menggugurkan nazar itu dengan cara puasa 4 bulan atau puasa 3 bulan? Nah, ini belum dereng ngertos ya. Tapi saya ingat itu sumpah itu bisa digugurkan ya, bisa diterjang dengan berapa nanti saat belum saya menjawab mungkin tidak ada tempat ya. Oke, insya Allah Atari saya belum bisa menjawab dengan secara langsung kaitan apakah nazar ini bisa digugurkan dengan tak. Yang enak tuh nazar gini, contohnya, ya. Pokoknya aku sholat gantian semene, arah mupakno, sepeda motor kae. Kata, puto demo yang langsung terang Pak, di sholat aku sukses Pak ya. Sampai tak tukono betul-betul. Nah, ukuran sendiri, ya pokoknya aku sok gantiku semene, usah di rumah, bisa tuku sawah semene, aku Pak. Nah, terus aman tukono itu Pak, sudah ya. Tak tukang motor sampean. Nah, jelas lah. Oh mayo jadi apa yo Pak usaha berarti ini nazar wajib dipenuhi. Tapi ketika dia tidak mau melaksanakan nazar ini, asalkan orang yang di nazari tadi mau mengikhlaskan, ini sudah jadi seperti itu. Jelas sing dinazari mah sing tukang motor. Ya, dengan motor kok mending ini boten usah. Mudah jelas lupa mati ya baik. Tadi tak tinggal nih HP di sebelah. Ada. Mbak, menawi itu betul-betul bersabar Kak, Mbak. Asaan Mbak, napa? Tingale Mbak tutup malam Mbak, tadi. bener ada Suantene apa mboten wonten. Nggih, Marni monggo ditutup mawon Bu Marni. Assalamualaikum matur nuwun. Yang buka moto mele rame. Nggih, halo Abah. Halo Abah. Nazar yang lain yang tidak seperti itu jenisnya, maka saya bisa menjawab masih mencari lagi. Contohnya gini, pokoknya aku kasil, aku ada korban nazar demi Allah. Pokoknya aku kasil, aku ada korban. Dan ternyata yang dikatakan berhasil, dan ternyata dia belum mampu melakukan itu. Dan bagaimana? Nah, ini saya belum menjawab. Ya? Belum bisa menjawab untuk hal ini. Apakah tadi pertanyaannya apa? Yang bisa menggugurkan nazar itu mungkin ada, tapi tidak berani
spekulasi untuk hal seperti ini nggih. Saya masih apa bukan azan orang. Ya mungkin langsung di sementara waktu. Allah. Nggih. Ditunggu untuk kejelasan selanjutnya nggih Bunda nggih, mudah-mudahan ada kesempatan untuk menjelaskan pertanyaan dari Bunda Nana tadi, dikarenakan juga sinyalnya nggih yang tidak mengizinkan. Jadi mohon dimaklumi dan dibukakan pintu maaf lahir dan batin. Nggih, syukron kasiran kawula haturaken dumateng panjenenganipun narasumber kita nggih menika Abah Ali Mujib nggih di acara tanya jawab sore hari ini. Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan serta jawaban-jawaban narasumber tadi senantiasa bisa menambah ilmu kita bersama di sore hari ini, dan khususnya juga beliau Abah Ali Mujib menjadikan suatu ilmu yang manfaat berguna fitini fitunya adalah akhirah, amin ya rabbal alamin. Nggih, karena juga sinyalnya nggih kurang baik, jadi langsung saja kita bersama-sama salam terlebih dahulu menghantar beliau Abah Ali Mujib untuk istirahat nggih. Monggo saran-saran umum dipun pika monggo salam akhir doa akhir majelis nggih, monggo sareng-sareng kita membaca doa akhir majelis. Nah ingatan nggih, monggo a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Monggo semuanya mutipun kita monggo untuk salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.